Masalahnya ibu saya sampai diserang gitu loh, sampai tante saya nggak tahu apa-apa juga diserang gitu, sampai ada yang bilang ibu saya mati segala macem, dan dibilang tidak bisa mendidik anaknya. Kalian nggak apa-apa hujat saya, tapi tolong jangan bobo ibu saya, jangan pernah bilang ibu saya nggak pernah bisa didik saya. Itu aja sih. Jadi saya mewakili klien saya, Tentri Ajeng Anissa, hari ini memberikan somasi terbuka kepada Virgon dan istrinya Ina Idola Rusli terkait dengan pemberitaan yang tidak benar selama ini yang beredar, yang sebenarnya pelakunya adalah Virgon. Memang yang menyebarkan adalah istrinya, namun kontennya sendiri itu adalah karena ada pernyataan semacam surat pernyataan yang dibuat oleh Virgon, di mana menyatut nama klien kami. Seolah-olah klien kami ini adalah pelakor atau adalah pihak ketiga keretakan atau permasalahan rumah tangganya. Makanya hari ini kita menyampaikan bahwa kita melakukan somasi terbuka dan termasuk akan dikirim juga hari ini juga, per hari ini juga kepada mereka berdua untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada klien kami, karena di sini klien kami menjadi korban akibat perseteruan antara suami istri ini, tapi klien kami yang dibawa-bawa. Hanya itu. Oke, siapa yang mau tanya? Silakan. Oke, kalau misalnya emang ternyata katanya bang sekali buat Tenten juga kan katanya ini buat somasi tidak benar, tapi kemarin sempat membalaskan bahwa laki lo yang doyan, artinya ada kebenaran dari satu alasan itu dong. Saya tidak pernah klarifikasi apapun di akun saya. Tidak ada, jadi itu semua akun palsu. Karena akun saya tuh udah banyak banget yang palsuin gitu. Gak apa lagi? Yang terjadi sebenarnya apa bang? Maksudnya apakah kenal? Hubungan klien kami hanya pertemanan dan ketemu dengan istri Virgon juga sekali ya, baru sekali ketemu. Nah, pada waktu kita belum tahu pasti ya seperti apa. Pada waktu pertemuan antara Virgon dan istrinya, pengakuan itu dibuat seolah-olah bahwa orang ketiga itu adalah klien kami, padahal tidak ada kaitannya dengan klien kami antara permasalahan mereka berdua. Dan saya tegaskan, klien kami tidak merupakan orang ketiga, bukan pelakor seperti yang diberitakan, seperti yang dibikin di dalam pernyataan itu. Bahwa ada pun perempuan lain, ya silakan tanya Virgon siapa sebenarnya, tapi bukan klien kami. Tapi yang ditulis di dalam perjanjian itu adalah klien kami. Makanya klien kami sekarang jadi korban, baik di sosial media maupun pemberitaan sampai ke keluarganya, termasuk ke pacarnya juga menjadi korban. Ini harus diluruskan. Makanya kami kasih kesempatan 2x24 jam. Kalau tidak, kami akan melakukan tindakan hukum kepada Virgon dan istrinya terkait pemberitaan ini. Tapi sebelumnya Tenten sendiri apa pernah kenal sama Virgon? Saya sudah sampaikan tadi, dia temenan, temannya Virgon, tidak ada kaitan, tidak orang ketiga. Oh, Bang, tadi katanya bilang kenal ya sama Teten dan istrinya Virgon gitu. Sempat menanyakan langsung kah mengenai postingannya Ina terkait sampai akhirnya memposting wajahnya Teten juga ya di Instagram gitu. Sempat menanyakan langsung dong sebelum akhirnya memberikan somasi terbuka. Saya udah nanya itu tujuannya untuk apa, tapi dia juga jawabnya nggak tahu gitu. Saya juga nggak tahu penyebabnya apa buat dia memposting seperti itu di story-nya dia. Komunikasinya berlangsung lewat pesan singkat atau memang hanya lewat DM kah, Ten? Seperti apa? Cuma lewat WhatsApp aja untuk nanya ini kenapa, ini masalahnya apa, kenapa jadi aku yang dibawa-bawa gitu sih. Jawabannya cuma tidak tahu. Tidak tahu. Bisa ditunjukin nggak kak bukti chatnya? Tidak bisa Pak, sorry. Intinya bukti percakapan segala macam kita sudah mulu buktinya. Pokoknya kalau 2x24 jam tidak ditanggapi somasi ini dan tidak ada langkah dari pihak mereka, kita akan laporkan kedua-duanya. Bang, ini kan tuduhannya serius bang ya? Serius.
Ini fitnah. Efeknya ke Tenten Oh, sendiri apa bang? Maksudnya, efeknya sampai ke keluarganya, sampai ke pacarnya juga. Sampai ibunya juga diserang di sosial media sekarang. Apakah sampai harus menutup akun atau sampai akhirnya malu untuk keluar? Oh iya, udah otomatis. Dia ini sekarang sampai mau keluar, mau ketemu orang juga takut karena dianggap pelakor. Padahal tidak ada. Ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgo, tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgo mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri. Itu kan sudah terlalu ya. Maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgo sendiri, saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam. Kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri, apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang bersama Virgon saat itu? Ya karena Virgon menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini tahun 2021 2022 sorry 2022 Agustus 2022 karena Virgon yang bikin pernyataan ini soal yang kabarnya ada aliran dana dari Virgon segala macam itu nanti urusannya di pihak yang berwajib lah kalau ini sampai lanjut. Bang Milana berarti Virgon sendiri bohong gitu bang soal yang pusat dia berhubungan badan sama Henry bang? Tanyakan aja. Gimana Tenri? Tidak ada hubungan badan saya antara saya dengan Virgon sama sekali. Kamu terakhir ketemu sama Virgon kapan, Tentri? Kayaknya udah lama deh mbak, di kafe gitu. Tapi bukan saya yang jadi pelakor. Di kafe tujuannya apa ya ketemu Virgon? Ada lah yang bisa kami bahas. Kami nggak bisa kasih tahu. Kerjaan kah atau emang sekedar Kerjaan nongkrong? juga. Soal kerjaan juga. Iya. Hubungan pribadi sendiri mungkin saat ini nggak ada dulu gitu seperti apa? Nggak ada sih. Hanya pertemanan doang. Dari zaman dulu? Iya hanya temen aja. Ada upaya untuk menjelaskan ke Inara mungkin Mungkin bisa kalau somasi. sebelumnya gitu? Sebelumnya saya sudah mau bicara, cuman di hold dulu, disuruh untuk diam dulu. Begitu. Makanya baru sekarang untuk klarifikasi. Kalau pacarnya imbasnya apa? Ya sekarang juga Bang gedean dikit bang, mikir di tengah bang. ya, Kamera yang ini nih. Saya geser saya. sekarang juga pekerjaan saya kan juga di bidang, bisa dibilang jatuhnya di bidang entertainment ya. Sekarang mau mengajukan untuk pekerjaan itu juga sekarang saya malu gitu. Untuk ketemu orang juga, bahkan saya bisa dibilang saya udah nggak keluar dari sejak berita ini keluar, sampai ketemu keluarga yang masih dekat pun sebenarnya saya malu sih, karena tuduhan-tuduhan fitnah ini semua. Jadi bukan cuman saya aja gitu, bahkan sampai keluarga besar pun itu semua kena, bahkan teman-teman saya juga. Mas bisa kenalin dulu mas, siapa mas? Nama saya Dylan, Sebagai pacarnya Tenri. Oh ya, pacaran sama Tentri sejak kapan? Sudah dari Desember Tahun? 2022. Artinya saat 2021 belum ada Virgon 2021 kan? Artinya belum pacaran dengan siapapun. Saya sama mantan saya pada saat itu. Saya punya pacar waktu itu. Bukan namanya ini ya. Waktu ada isu ini sempat nanya nggak kebenarannya ke pacarnya? Oh ya pasti dong, untuk mengkonfirmasi aja, walaupun saya cukup yakin nggak ada kayak begitu, karena dia juga kalau misalkan ada apapun itu pasti dia juga pasti bilang ke saya. Yang bikin kamu yakin nggak ada apa? Ya karena percaya saja, dan juga memang ada bukti-buktinya kalau misalkan ternyata enggak. Cuma kan itu nggak bisa diekspos ke sini ya. Oke, apa lagi? Itu jawabannya cuma nggak tahu aja. Jawaban dari Inara cuma nggak tahu. Cuma nggak tahu. Singkat itu atau Saya nanya ke Virgon, dia cuma bilang saya juga nggak tahu. Berarti bertanyanya ke Virgon bukan ke Inara ya? Bukan, saya Bukan. tidak ada komunikasi dengan Inara.
Berarti tidak Enggak, pernah kan? mencoba untuk berkomunikasi dengan Inara, karena kan tudingan Inara itu ke kamu marahnya. Pada saat itu kan memang saya mau tanya langsung tapi masih di hold, masih kayak nanti aja dulu. Dari diam pihaknya Virgon masih menahan, nggak boleh dulu. Tanya soal surat itu nggak? Kenapa namanya disebut? Iya, saya tanya, terus dia bilang Ya nantilah, itu ada prosesnya. Tapi yang jelas kita sudah pihaknya klien saya sudah menanyakan ini masalah ke Virgon. Tapi dari pihak sana untuk menahan dulu. Sampai hari ini pun masih disuruh menahan sebenarnya. Cuman dari kita karena beritanya sudah Kemana-mana. mohon maaf, ceritanya sudah kemana-mana sampai mengganggu, sudah sampai ke ibunya juga diserang. Makanya hari ini kita tidak pihak klien saya sudah tidak mau menahan ini lagi. Intinya mau buka aja seperti apa, tapi prosesnya secara hukum. Makanya kita kasih kesempatan keduanya untuk minta maaf dan atau untuk mengklarifikasi ini semua dalam 2x24 jam. Bang, Virgon pernah menyatakan bahwa ini selingkuhan. Ya makanya nanti kita buktikan. Kita buktikan aja gitu loh bahkan nanti. pada saat pembuatan ini pun saya tidak ada, saya tidak tahu dan nama saya salah di sini Pak. Nama saya Andi Terry Ajeng Anissa, bukan Austin. Tahan, Mbak, tahan, Mbak. Tahan, Mbak. Kalau foto yang di dalam mobil Di dalam mobil itu bukan saya, itu Widi Vera, maaf saya sebut namanya. Itu sudah dikonfirmasi sama pacarnya sendiri, itu bukan saya. Terus saya dituduh kos bareng, saya tidak pernah kos bareng dengan laki-laki. Saya dituduh ke Kalimantan, saya tidak pernah ke sana. Bang, selanjutnya apa akan melaporkan ke polisi? Iya, intinya kita kasih kesempatan. Kita hari ini somasi terbuka dan kirim juga somasi ke kedua pihak itu untuk segera menanggapi dalam 2 kali. Awalnya saya masih, ya awalnya pasti marah. Tapi yang bikin saya paling marah itu begitu dia nyebut nama ibu saya. Masalahnya ibu saya sampai diserang gitu loh. Sampai tante saya nggak tahu apa-apa juga diserang gitu. Sampai ada yang bilang ibu saya mati segala macem. Dan dibilang tidak bisa mendidik anaknya. Kalian nggak apa-apa hujat saya, tapi tolong jangan bobo ibu saya. Jangan pernah bilang ibu saya nggak pernah bisa didik saya. Itu aja sih. Ya pasti sedih dong Pak. Namanya anaknya dituduh-tuduh seperti itu ya kan. Apalagi ibu saya dibilang tidak bisa mendidik anak. Perasaan orang tua mana yang tidak sedih begitu, apalagi tante saya yang di Belanda, tante saya yang di Papua juga Facebooknya sampai diserang sama orang-orang. Hati saya kacau lah Pak, sakit lah ngeliat keluarga digituin. Mbak, itu yang menegaskan yang pertemuan cuma berdua itu tentang kerjaan atau membicarakan? Tadi udah dijawab. Udah dijawab tadi. Udah dijawab. Hanya untuk mempertegas aja, Bang. Iya, Soal pribadi. kerjaan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita share juga. Tapi kalau untuk mungkin mediasi atau somasi kita bahas sama orangnya langsung bisa kok. Berarti Tenten sendiri siap sedia waktu Virgon minta ajak curhat atau apa ya? Karena kan itu pergi berdua tuh, nggak mungkin kalau Tidak siap sedia dong. Kalau siap sedia saya bisa ditelepon kapan aja, nggak harus ketemu. Tadi sebelum Virgon mengeluarkan video klarifikasi, Virgon sempat komunikasi nggak sih sama kamu? Enggak sih, dari pihak manajemen aja. Dibilang dia mau mau keluarin klarifikasi, tapi belum kasih tahu untuk apa. Begitu udah keluar, baru dikirimin linknya. Udah, saya cuma baca sebatas itu aja. Itu kan klarifikasi tidak ada menyebut nama kan. Kesiapannya pun tidak ada gitu loh. Segampang itu gitu. Terus minta maaf ke siapa? Harus jelas dong. Ke siapa minta maafnya? Ini mohon maaf, kuasa hukum menyampaikan bahwa dengan kerendahan hati kliennya sudah meminta maaf. Meminta maaf ke siapa? Jelas dong. Siapa yang dilukai di sini? Urusan rumah tangga dia, urusan rumah dia. Jangan bawa orang lain. Jadi berarti merasa klarifikasi Virgon belum bisa membersihkan nama kamu dari masalah ini ya? Ya tidak ada disebutkan namanya. Belum dong Pak. Harus jelas dong. Dengan siapa dia berbuat? Ini dia berbuat dengan siapa? Orang lain yang dituduh. Bayang keluarga orang rusak. Sampai ibunya diserang, pacarnya diserang, kemana-mana. Efeknya, jelasin dong yang jelas. Ke siapa minta maafnya? Enak banget klarifikasi kayak gitu. Dibilang udah dengan kerendahan hati. Kerendahan hati dari mana? Jelas gitu. Sebut siapa namanya. Kalau nggak kami yang buka. Oh, berarti Oke? Mbak Beno
Berarti Bang Milang sendiri nggak tahu siapa orang yang memang sebenarnya Udah, nanti kita lihat nanti proses hukumnya seperti apa. Pokoknya clear, saya kasih waktu 2 kali 24 jam. Kalau enggak kita bawa ke ranah hukum.